Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas komunikasi bisnis kami. Untuk itu kami mohon agar supaya teman-teman sekalian dapat fokus serta memperhatikan presentasi kami dengan sebaik-baiknya karena kami yakin materi presentasi kami sangat menarik untuk dibahas, serta dapat berguna bagi teman-teman yang ingin hidup di dunia bisnis. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Materinya ialah Job hunting. Writing business application and interview. Nah, dalam materi ini yang akan kita bahas adalah 1. Bagaimana proses mencari informasi kerja. 2. Bagaimana proses membuat surat lamaran kerja. 3. Bagaimana proses menghadapi wawancara. 3 pertanyaan tersebut bertujuan untuk 1. Mengetahui cara mencari informasi kerja. 2. Mengetahui cara membuat surat lamaran kerja. 3. Mengetahui proses menghadapi wawancara. Topik yang kelompok kami bahas sungguh menarik, bukan? Oke, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana proses mencari informasi kerja. Mencari informasi kerja. Salah satu keterampilan terpenting yang dapat dipelajari oleh pencari kerja selama pencarian kerja adalah keterampilan meneliti. Kualitas keterampilan penelitian Anda dapat membuat atau menghancurkan pencarian kerja Anda. Jadi, buatlah komitmen untuk meningkatkan keterampilan riset Anda. Anda akan menemukan bahwa keterampilan penelitian tidak hanya akan membantu Anda dalam mencari pekerjaan baru, tetapi akan berguna dalam banyak situasi lain di masa depan. Informasi adalah komoditas penting dalam mencari pekerjaan. Semakin banyak yang Anda ketahui dan semakin mudah bagi Anda untuk menemukan informasi, semakin baik peluang Anda untuk sukses. Pengusaha menghargai pencari kerja yang mengetahui informasi penting tentang perusahaan karena pengetahuan itu menunjukkan minat dan antusiasme Anda terhadap perusahaan dan pekerjaan. Langkah 1. Kapan melakukan riset? Bagi sebagian besar pencari kerja, ada 3 waktu kritis untuk melakukan penelitian. Yang pertama adalah ketika Anda baru memulai pencarian kerja dan ingin mengidentifikasi perusahaan-perusahaan kunci dalam profesi atau industri Anda, atau bahkan di lokasi geografis tertentu. Kemungkinan kedua adalah ketika Anda melamar pada pemberi pekerjaan. Itu selalu yang terbaik untuk menghubungkan diri Anda dengan perusahaan dan menyesuaikan surat lamaran dan resume Anda ke setiap pemberi pekerjaan. Yang ketiga, dan saat sebagian besar pencari kerja akhirnya melakukan riset, adalah saat Anda diundang ke wawancara kerja, Anda ingin menunjukkan pengetahuan Anda tentang perusahaan. Langkah 2. Tentukan informasi apa yang Anda inginkan. Anda biasanya mencari 2 set informasi. Kumpulan informasi pertama berkaitan dengan informasi umum perusahaan. Jenis informasi yang mungkin Anda kumpulkan di sini meliputi produk dan layanan, sejarah dan budaya perusahaan, misi dan tujuan organisasi, statistik keuangan utama, struktur organisasi, divisi, anak perusahaan, dan lokasi utama dan cabang. Kumpulan informasi kedua berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan mencakup hal-hal seperti jalur karir dan peluang kemajuan, manfaat, inisiatif keragaman, dan fungsi sumber daya manusia lainnya. Tentu saja, Anda juga dapat meneliti industri, pesaing utama, dan negara tempat perusahaan tersebut berkantor. Langkah 3. Jalan pintas titik awal. Jika Anda benar-benar tidak tahu perusahaan apa yang terbaik untuk Anda, ada beberapa tempat yang baik untuk memulai. Sejumlah media telah melakukan riset untuk Anda, dan telah menghasilkan berbagai daftar terbaik, perusahaan terbaik untuk wanita, perusahaan swasta terbaik, perusahaan milik karyawan terbaik, buka bagian, perusahaan terbaik untuk pencari kerja, untuk memanfaatkan jalan pintas ini. Langkah 4. Di mana menemukan informasi perusahaan? Mungkin satu-satunya sumber informasi perusahaan terbaik adalah situs web perusahaan. Anda dapat menemukan situs perusahaan dengan mencoba mengetikkan nama perusahaan di browser Anda. Misalnya, jika Anda mencoba mencari informasi tentang Aetna,
Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan www.aetna.com dan Anda berada di situs web perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan memiliki alamat web yang jelas. Jadi hal termudah berikutnya adalah pergi ke mesin pencari favorit Anda, seperti google.com, dan ketik nama perusahaan di kotak pencarian. Kemudian cukup ikuti tautan ke situs web perusahaan. Langkah 5. Mendapatkan informasi industri. Tingkat kecanggihan berikutnya dalam melakukan penelitian adalah memahami sifat persaingan industri, atau industri, tempat daftar perusahaan Anda beroperasi. Dalam lingkungan yang kompetitif inilah Anda mungkin dapat melihat tren yang merupakan peluang atau ancaman bagi calon pemberi kerja Anda. Salah satu sumber informasi industri yang baik adalah portal industri. Daftar tautan ke banyak industri yang berbeda. Langkah 6. Mengumpulkan informasi negara dan tempat tinggal. Langkah terakhir dalam proses penelitian Anda mungkin mengumpulkan informasi tentang bagian tertentu dari negara, untuk membantu Anda memutuskan apakah Anda ingin pindah ke tempat calon pemberi kerja berada. Membuat surat lamaran kerja. Surat lamaran surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian, dan pengalaman. Tak bisa dimungkiri, surat lamaran pekerjaan menjadi satu di antara aspek penting saat sedang mencari atau melamar pekerjaan. Saat melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar agar peluang diterima di perusahaan impian makin besar. Dalam surat lamaran pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan diri secara benar, tanpa perlu mengada-ada. Aspek tersebut yang menjadi satu di antara bahan penilaian pimpinan perusahaan. Apakah seseorang tersebut layak diterima atau tidak? Wawancara. Proses penyeleksian karyawan memiliki beberapa tahapan tergantung dengan kebijakan sebuah perusahaan. Terkadang, satu tahapan seleksi bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk mencari kandidat yang tepat. Salah satu tahapan yang akan dilewati adalah wawancara. Proses yang satu ini perlu banyak persiapan karena akan menentukan apakah kandidat merupakan sosok yang dicari perusahaan. Wawancara yang dilakukan pun bermacam-macam. Ada yang dilakukan sekali, ada yang dilakukan beberapa tahap sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Tahapan interview memiliki alur yang berbeda tergantung perusahaan yang sedang dilamar. Ada yang memiliki alur wawancara HRD, wawancara user, dan wawancara direksi. Ada juga yang hanya satu atau dua di antaranya terlepas berapapun jumlah wawancara yang ada dalam proses penyeleksian. Setidaknya seorang kandidat akan menjalani satu kali proses wawancara. Proses ini akan dijadikan ajang untuk lebih mengenal siapa calon kandidat dan proses ini memiliki bobot penilaian yang sangat tinggi. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa tahapan wawancara kerja yang bisa ditemukan di beberapa perusahaan. Wah, ternyata materi presentasi kelompok kami telah habis, teman-teman. Bagaimana teman-teman, menarik bukan? Materi presentasi kelompok kami semoga yang telah kami presentasikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.